Setelah Ana pergi, ternyata suaminya Ana nih pulang dengan kondisi baik-baik aja. Nggak ada kecelakaan yang terjadi dengan suaminya. Akhirnya pihak keluarga baru sadar nih, ternyata telepon itu adalah penipuan. Guys, kembali lagi di channel Kata Elis. Kata siapa? Kata Elis. Kali ini kita mau membahas satu kasus yang baru-baru ini viral, tentang kasus yang diduga penculikan di Surabaya. Wah, penasaran kah? Atau ada yang udah tahu kasusnya? Jadi, kenapa sih aku angkat kasus ini? Tujuanku supaya menjadi awareness untuk kita semua kalau kita menerima informasi dan tidak menyudutkan siapapun ya. Oke guys, sudah siap? Ayo kita simak kasusnya. Let's to the go! Let's go! Jadi tanggal 15 Januari 2023, salah satu situs website berita suarasurabaya.net memberitakan sebuah kejadian yang berjudul komplotan penjahat diduga menculik perempuan di Surabaya dengan modus suami kecelakaan. Nah, dari judulnya aja udah bikin kita penasaran. Kasusnya itu seperti apa sih? Ceritanya gini guys, ada seorang perempuan yang bernama Ana. Ana ini merupakan istri dari seorang pria yang bekerja di pusat perbelanjaan di Surabaya Barat. Satu hari pada tanggal 13 Januari 2023, di hari Jumat sekitar jam 9 malam, dia menerima telepon dari nomor yang tidak dia kenal. Penelpon mengatakan kalau suaminya mengalami kecelakaan, kemudian meminta Ana untuk menjemput suaminya di daerah Bunguwarsi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu menurut kakaknya Ana, yang bernama Dwi, setelah dia menerima telepon tersebut, si Ana ini mencoba untuk menelpon suaminya, tapi tidak diangkat nih guys. Karena panik, akhirnya Ana pamit ke ibunya untuk langsung berangkat naik ojek online guys. Setelah Ana pergi, ternyata suaminya Ana nih pulang dengan kondisi baik-baik aja, nggak ada kecelakaan yang terjadi dengan suaminya. Akhirnya pihak keluarga baru sadar nih, ternyata telepon itu adalah penipuan. Dan si Ana udah pergi ke sana. Setibanya Ana di Bunguwarsi, Ana ingin nanya keadaan suaminya ke si pelaku, tapi dia langsung ditarik ke mobil minibus Elf warna hitam yang tidak diketahui plat nomornya berapa. Nah, sepengetahuan Ana, saat itu pelaku terdiri dari 4 orang pria dan salah satu prianya berbahasa Jawa guys. Dan di dalam mobil tersebut ternyata terdapat 3 wanita lain yang menurut Ana mereka juga korban sama seperti Ana ini. Hal yang terjadi di dalam mobil, si pelaku ini meminta barang-barang berharga dari para korban seperti perhiasan, HP, hingga uang yang ada di m-banking untuk ditransfer ke pelaku guys. Pelaku ini juga memfoto wajah dan KTP mereka. Wah, ngeri juga ya. Menurut kalian untuk dijadiin apa nih? Nah, saat itu ketiga korban ini dikuras habis guys uangnya. Sedangkan Ana cuma punya uang sedikit. Jadi si Ana diminta untuk memberitahu keluarganya supaya mentransfer uang sebesar 1,8 juta. Atau ancamannya Ana ini akan dikirim ke luar negeri. Ternyata ada korban yang keluarganya mengirimkan sejumlah uang ke komplotan tersebut. Lalu wanita itu dibebaskan. Namun Ana belum dibebaskan karena keluarganya belum mengirimkan uang yang diminta oleh pelaku. Beruntungnya si Ana, ternyata dia membawa 2 HP guys. Satu HP kan udah diambil tuh sama si pelaku. Nah, satu lagi dia sembunyikan untuk bisa mengirim Sherlock ke keluarganya Ana. Pinter banget ya Ana, di dalam situasi seperti ini dia bisa tidak panik untuk memberikan kedua HP-nya. Dia bisa menyembunyikan satu HP dan memberanikan diri ngirim pesan ke keluarganya. Wih, itu butuh keberanian yang tinggi sih. Aku salut sama Kak Ana. Padahal di dalam mobil itu kan ada 4 pelaku laki-laki yang jika ketahuan bisa saja dia disakiti oleh pelaku itu kan. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi, lokasi pertama yang ditunjukkan oleh Sherlocknya si Ana adalah Oso Wilangon, kemudian Lamongan, lalu ke Tuban.
yang artinya pelaku ini membawa Ana berkeliling-keliling menunggu transferan dari keluarganya Ana. Bersamaan dengan itu, sang suami juga sudah melaporkan ke Polsek Asemrowo, lalu ke Polres Perak. Tapi polisi menyuruh untuk kembali dan menunggu 1 kali 24 jam guys. Akhirnya mereka melakukan tindakan sendiri. Sang suami mengejar menggunakan sepeda motor dan sang kakak Dwi meminjam mobil untuk mengejar Ana melalui jalan tol. Di sini suaminya menduga kendaraan pelaku yang membawa istrinya akan menuju ke arah Semarang. Jadi Dwi diminta untuk memotong arus lewat jalan tol. Namun sayangnya tak berselang lama, penunjuk arah yang di-share Ana ini tiba-tiba mandek, tidak bergerak lagi. Rupanya handphone Ana sempat mati, lalu hidup lagi dan lokasinya bergerak lagi nih guys. Tapi ternyata Ana berada di tol Jakarta, kemudian bergerak kembali ke Pemalang, Jawa Tengah. Jadi Ana benar-benar dibawa muter-muter nih sama si pelakunya nih. Nah, Dwi dan suaminya Ana nih sempat bertemu di daerah Pekalongan. Sedangkan Sherlocknya Ana menunjukkan petunjuk arah dari jalan tol Jakarta dan balik ke Pemalang. Akhirnya mereka mengikuti Sherlock tersebut. Posisinya sih kurang lebih 20 km di depan mereka. Keluar dan masuk tol gitu guys. Di hari Sabtu jam 7 malam, mereka benar-benar kehilangan kontak nih, dan mereka udah kembali lagi ke kota asal mereka. Wah, lama juga ya untuk mengejar Ana ini. Namun hebatnya si Ana, ternyata dia bisa menyelamatkan dirinya guys. Jadi gini ceritanya, saat itu Ana meminta komplotan penjahat ini untuk ke toilet di SPBU. Waktu Ana di toilet, dia langsung berlari ke arah jalan raya dan langsung naik bus yang lewat. Di situ dia nggak tahu lokasi dia di mana, terus bus ini mau kemana. Yang penting dia bisa lari dulu deh dari penjahat ini. Ternyata bis tersebut mengarah ke Kampung Rambutan. Sesampainya di Kampung Rambutan, Ana langsung memberi kabar nih ke suaminya kalau dia sudah berada di Kampung Rambutan. Setelah mendengar kabar dari Ana, Dwi langsung meminta temannya yang ada di Bogor untuk menjemput si Ana. Wah, relasi Kak Dwi bagus banget ya, sampai dia punya teman di Bogor. Nggak kayak pertemanan aku, tok di Tangerang doang. Sedih banget. Ada yang mau temenan sama aku nggak guys? Nah, Dwi dan suaminya Ana langsung menuju Bogor untuk menjemput Ana. Ana saat ini sedang sakit dan drop karena shock, dan sempat mengalami muntah-muntah juga guys. Mereka juga berencana untuk melaporkan ke Polsek atau Polres supaya bisa mendalami kasus tersebut. Untuk sementara, update kasus ini masih didalami oleh polisi. Semoga pelaku cepat tertangkap agar kita semua mendapatkan rasa aman dari penipuan semacam ini ya kan? Gimana guys menurut kalian? Ini untuk antisipasi kita aja ya guys. Kalau menurut aku pribadi, mungkin kita bisa lebih tenang dalam menyaring informasi dan jangan gampang panik. Ya walaupun kalau di posisi seperti ini, siapa sih yang nggak panik? Tapi alangkah baiknya kalau kita membawa orang lain bersama kita. Terlebih orang yang netral, tenang atau tidak sepanik kita. Ini sekedar share juga ya guys. Waktu itu ada saudaraku yang kecelakaan dan istrinya ditelepon disuruh langsung ke rumah sakit. Karena saat kecelakaan kayaknya korban pasti langsung dibawa ke rumah sakit gak sih? Jadi kalau ada telepon yang menyuruh kita bukan ke rumah sakit atau ke klinik, lebih baik kita cari tahu dulu kebenaran dari telepon tersebut. Oh iya, karena ada berita ini, kayaknya aku harus memberi tahu fitur yang mungkin belum banyak orang tahu nih. Aku, suami, dan orang tuaku selalu mengaktifkan akses berbagi lokasi melalui aplikasi Google Map. Ternyata fitur ini sangat membantu kita banget loh. Kita jadi bisa memantau keluarga kita lagi di mana gitu guys. Oke deh guys, kalau kalian ada tips lain, tulis di kolom komentar ya. Dan untuk Kak Ana sekeluarga, semoga kasus ini ditangani dengan baik dan keluarga diberi kekuatan serta kesehatan ya. Amin. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku ya. Terima kasih guys sudah nonton. Ciao. Pak Director, suka dengan hasilnya? Ini sama Papi. Papi adalah produser sesungguhnya. Jadi Yai bukan yang menentukan nih, bukan menentukan nih. Gemes banget.